Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Tantina Haryati SEMAKS serta Ibu Elizabeth Putri Fizandra SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 kelas J013 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang membahas mengenai tugas week 10, yaitu Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natalia Rahayu Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Nadine Ahadian Sifwa dengan NPM akhir 027. Halo, perkenalkan saya Tasya Azahra dengan NPM akhir 031. Perkenalkan, nama saya Frisilia Sitandiola dengan NPM akhir 043. Perkenalkan, saya Felicia Sagira Putri dengan NPM akhir 189. Perkenalkan, saya Raisa Ismadani dengan NPM akhir 210. Baik, pada slide berikut terdapat soal sebagai berikut. Pada tanggal 1 November tahun 2023, perusahaan Tinian mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung dengan nilai 1.400 juta di atas tanah seharga 100 juta. Pembayaran dilakukan secara bertahap selama tahun 2023, yaitu pada tanggal 1 Januari sebesar 210 juta, 1 Maret 300 juta, 1 Mei 540 juta, dan 31 Desember sebesar 450 juta. Dengan total pembayaran yaitu 1.500.000 juta. Bangunan tersebut telah selesai dan siap digunakan pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Selain itu, perusahaan memiliki utang yang digunakan khusus untuk pembangunan gedung berupa wesel bayar dengan bunga 15% yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Perusahaan juga memiliki utang lain yaitu wesel bayar dengan bunga 10% dan obligasi dengan bunga 12%. Berdasarkan data tersebut, dilakukan perhitungan untuk menentukan pengeluaran rata-rata tertimbang, bunga yang dapat dikapitalisasi, serta total bunga yang benar-benar dikeluarkan selama periode berjalan. Kemudian instruksi yang kedua yaitu diminta untuk menyusun soal. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menyelesaikan soal instruksi yang pertama pada poin yang A, yaitu menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Jadi untuk menghitung pengeluaran rata-rata tertimbang, kami menggunakan metode Weighted Average Accumulated Expenditure atau WAAE. Rumusnya adalah setiap pengeluaran dikalikan dengan proporsi waktu penggunaan selama tahun berjalan, yaitu jumlah bunga sejak pengeluaran dilakukan hingga akhir tahun kemudian dibagi dengan 12. Hasil dari setiap perhitungan tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total pengeluaran rata-rata tertimbang. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari sebesar 210 juta digunakan selama 12 bulan sehingga nilainya tetap yaitu menjadi 210 juta. Yang kedua yaitu pada tanggal 1 Maret sebesar 300 juta digunakan selama 10 bulan sehingga dihitung menjadi sebesar 250 juta. Yang ketiga, pada 1 Mei sebesar 540 juta digunakan selama 8 bulan sehingga hasilnya yaitu 360 juta. Yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember sebesar 450 juta tidak memiliki waktu penggunaan sehingga nilainya yaitu 0 rupiah. Jadi setelah itu seluruh hasil dijumlahkan sehingga diperoleh total pengeluaran rata-rata tertimbang sebesar 820 juta rupiah. Nah, saya akan menjelaskan penghitungan bunga yang dapat dihindarkan. Untuk menghitung bunga yang dapat dihindarkan atau avoidable interest, ini ada beberapa step, yaitu di sini yang pertama saya menghitung utang spesifiknya terlebih dahulu, yaitu 750 juta dikalikan dengan 10%. Nah, 750 juta didapat dari utang khusus untuk proyek atau utang spesifiknya, dan 10% didapat dari biaya bunga sendiri. Di sini saya mendapati hasil yaitu sebesar 75 juta. Lalu yang kedua, saya di sini menghitung WAAE. Nah, tadi teman saya sudah menghitung
WAAE-nya sebesar 820 juta. Nah, ini dikurangi dengan 750 juta. Hasilnya sebesar 70 juta. 820 juta yaitu weighted average accumulated expenditures. Kenapa harus dikurangi dengan 750 juta? Karena 750 juta sudah ditutup dengan utang spesifik. Nah, lalu yang ketiga, saya menghitung weighted average rate, yaitu 550 juta dikalikan dengan 10% ditambah dengan 600 juta dikali 12% dibagi dengan 1.150 juta ribu rupiah yang didapati hasil yaitu sebesar 11,04%. Nah, dari manakah angka-angka tersebut? Yaitu 550 juta didapat dari wesel 10% yang berada di soal, lalu 600 juta didapat dari obligasi sebesar 12%, lalu totalnya yaitu sebesar 1.150 juta. Nah, kenapa kita kali dengan bunga dulu? Karena yang kita cari itu beban bunga. Kenapa dibagi dengan total utang? Karena di sini kita mau mencari rata-rata bunga atau weighted average. Selanjutnya, menghitung bunga sisanya yaitu 70 juta dikalikan dengan hasil tadi 11,04% yang didapati hasil 7.728.000 rupiah. 70 juta didapat dari sisa WAAE di step 2 tadi, lalu 11,04 dari hasil rata-rata bunga. Nah, kenapa dikali? Karena sisa pembiayaan dianggap memakai utang umum. Yang terakhir, kita akan menghitung avoidable interest. Untuk mendapatkan total bunga yang bisa dihindari, kita bisa menjumlahkan bunga dari utang spesifik dan bunga dari utang umum. Nah, di sini saya menjumlahkan 75 juta ditambah dengan 7.728.000 rupiah, didapati hasil sebesar 82.720.000 rupiah. Nah, jadi avoidable interest yaitu sebesar 82.728.000 rupiah. Jadi di sini kesimpulannya WAAE itu merupakan total kebutuhan dana proyek. Nah, di sini dipenuhi memakai utang spesifik, lalu sisanya menggunakan rata-rata utang lainnya. Terakhir baru dijumlahkan dan jadilah avoidable interest. Selanjutnya, untuk yang C, kita diminta untuk menghitung total bunga yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2023 atau bisa disebut juga sebagai actual interest. Menghitung actual interest itu dengan menjumlahkan seluruh bunga dari semua utang yang dimiliki, baik utang khusus maupun utang yang lainnya. Untuk mencari bunganya bisa dihitung dengan mengalihkan biaya pembangunan dengan tarif bunga. Pada soal itu diketahui bahwa utang yang secara khusus digunakan untuk konstruksi itu sebesar 750 juta dengan bunga 15%. Jadi bunga tahunannya adalah 750 juta dikali dengan 15%, hasilnya 112,5 juta. Kemudian lanjut ke utang lainnya, ada dua. Untuk yang pertama, utangnya sebesar 550 juta dengan bunga 10%. Caranya sama, tinggal mengkalikan 550 juta dengan 10%. Jadi hasilnya atau bunganya adalah sebesar 55 juta. Kemudian untuk yang kedua, ada obligasi sebesar 600 juta dengan bunga 12%, sehingga bunganya sebesar 72 juta. Selanjutnya kita jumlahkan semua bunga tersebut dari yang utang khusus sampai ke utang lainnya. Bunganya dari utang khusus sebesar 112,5 juta ditambah dengan bunga dari utang lainnya sebesar 55 juta dan juga 72 juta. Jadi total bunga yang benar-benar dikeluarkan atau actual interest-nya selama tahun 2023 adalah sebesar 239,5 juta. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk instruksi nomor 2 yang A, yaitu untuk membuat soal yang menjelaskan tentang acquisition of property, plant, and equipment. Jadi di sini saya menggunakan PT Aurora Bakery yang membeli mesin pembuat roti otomatis pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga sebesar 300 juta rupiah. Lalu perusahaan juga mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan lainnya, seperti biaya pengiriman sebesar 10 juta, ada biaya instalasi dan uji coba sebesar 15 juta, lalu ada biaya pelatihan untuk karyawan sebesar 6 juta, dan mendapatkan diskon pembelian sebesar 20 juta. Jadi dari pertanyaan di atas diminta untuk menghitung biaya perolehan mesin, menentukan biaya yang dikapitalisasi dan dibebankan, serta membuat jurnal pencatatan perolehan mesin.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung biaya perolehan mesin. Jadi, dalam akuntansi sendiri, khususnya sesuai konsep property plant and equipment, biaya perolehan aset tidak hanya mencakup harga beli, tapi juga semua biaya yang dikeluarkan untuk membawa aset ke kondisi lokasi yang siap digunakan. Jadi, di sini kita jumlahkan semua, ada harga beli sebesar 300 juta ribu rupiah, lalu ada biaya pengiriman sebesar 10 juta, dan ada biaya instalasi dan uji coba sebesar 15 juta. Lalu kemudian semuanya ditotal sehingga menghasilkan 325 juta ribu rupiah. Yang kemudian total ini kemudian dikurangi dengan diskon pembelian sebesar 20 juta sehingga diperolehlah total biaya perolehan mesin sebesar 305 juta ribu rupiah. Lalu berikutnya ada menentukan biaya yang dikapitalisasi dan dibebankan. Jadi biaya yang dikapitalisasi adalah di sini ada harga beli mesin, biaya pengiriman, dan serta biaya instalasi dan uji coba. Karena biaya tersebut secara langsung membuat aset siap digunakan. Jadi, sedangkan diskon pembelian berfungsi sebagai pengurang harga perolehan. Jadi untuk biaya pelatihan karyawan sebesar 60 juta tidak dikapitalisasi, melainkan dibebankan sebagai beban karena tidak meningkatkan kondisi mesin tetapi hanya meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Baik, yang terakhir adalah membuat jurnal pencatatan. Jadi di sini seperti pada gambar untuk perolehan mesin, jurnalnya ada akun mesin di debit sebesar 305 juta ribu rupiah, lalu ada kas atau utang usaha di kredit sebesar 305 juta ribu rupiah. Kemudian untuk biaya pelatihan di akun itu ada beban pelatihan di debit sebesar 6 juta, lalu ada kas di kredit sebesar 6 juta juga. Jadi kesimpulannya adalah biaya perolehan mesin yang diakui sebagai aset adalah 305 juta ribu rupiah, yaitu apa? Itu adalah seluruh biaya yang diperlukan sampai mesin siap digunakan, dan juga setelah dikurangi dengan diskonnya. Sedangkan biaya pelatihan tidak termasuk dalam aset karena tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada mesin. Sekarang saya akan membahas soal disposition of property, plant and equipment, atau pelepasan aset tetap khususnya pada kasus penjualan mesin. Nah, PT Aurora Bakery membeli mesin pembuat kroeson otomatis pada 1 Januari 2021 dengan harga 240 juta. Mesin ini memiliki nilai residu sebesar 24 juta dan umur manfaatnya selama 6 tahun. Perusahaan ini menggunakan metode depresiasi garis lurus. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2024, mesin tersebut dijual dengan 3 kemungkinan harga, yaitu 96 juta, 120 juta, dan juga yang terakhir itu 80 juta. Dan soal ini meminta untuk menghitung nilai buku mesin pada tanggal penjualan dan juga membuat jurnal untuk masing-masing skenario. Nah, di sini saya akan menghitung nilai buku mesin pada tanggal penjualan. Diketahui harga perolehan itu 240 juta, nilai residu itu 24 juta, umur manfaat itu 6 tahun. Nah, langkah pertama itu kita perlu menghitung dulu beban depresiasi per tahun. Dengan rumus, harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan umur manfaat. Jadi hasilnya adalah 36 juta per tahun. Nah, selanjutnya kita hitung akumulasi depresiasi selama 4 tahun, karena mesin yang digunakan dari 2021 sampai dengan 2024. Jadi akumulasi depresiasinya itu sebesar 144 juta. Langkah terakhir itu kita hitung nilai buku pada saat penjualan. Rumusnya itu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Jadi 240 juta dikurangi 144 juta, hasilnya adalah 96 juta. Nah, itu adalah nilai dari buku mesin pada saat penjualan. Baik, saya akan melanjutkan ke nomor 2, yaitu membuat jurnal disposisi untuk masing-masing skenario. Diketahui bahwa harga perolehan mesin adalah 240 juta rupiah dan akumulasi depresiasi sebesar 144 juta rupiah, sehingga nilai buku mesin adalah 96 juta rupiah. Pertama, untuk skenario A, yaitu saat mesin dijual sesuai nilai buku sebesar 96 juta rupiah,
Jurnalnya adalah kas di debit sebesar Rp96 juta, kemudian akumulasi depresiasi mesin di debit sebesar Rp144 juta, dan mesin di kredit sebesar Rp240 juta. Karena harga jual sama dengan nilai buku, maka tidak ada laba maupun rugi dalam transaksi ini. Selanjutnya, skenario B, yaitu saat mesin dijual di atas nilai buku, yaitu sebesar Rp120 juta. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar Rp120 juta, kemudian ada akumulasi depresiasi mesin di debit sebesar Rp144 juta, mesin di kredit sebesar Rp240 juta, dan terdapat kredit tambahan yaitu laba penjualan mesin sebesar Rp24 juta. Laba ini diperoleh dari selisih antar harga jual dan nilai buku, yaitu Rp120 juta dikurangi dengan Rp96 juta. Terakhir, skenario C, yaitu saat mesin dijual di bawah nilai buku sebesar Rp80 juta. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar Rp80 juta, kemudian akumulasi depresiasi mesin di debit sebesar Rp144 juta, rugi penjualan mesin di debit sebesar Rp16 juta, dan mesin di kredit sebesar Rp240 juta. Rugi ini berasal dari selisih nilai buku dengan harga jual, yaitu Rp96 juta dikurangi dengan Rp80 juta dengan hasil Rp16 juta. Jadi kesimpulannya, keuntungan atau kerugian ditentukan dari perbandingan antara harga jual dengan nilai buku aset tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai acquisition dan disposition of property, plant, and equipment. Semoga penjelasan kami dapat membantu dalam memahami materi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.